Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia Oktavia Susanti. Hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada Allah. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan apabila kemana-mana tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah pengertian Asmaul Husna. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma dan sifat-sifatnya. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Iman sendiri adalah percaya, mengetahui dengan hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Al-iman sendiri dibagi menjadi 2, yaitu takmin, memberikan rasa aman, terdapat dalam Quran Surat Quraisy ayat 4. Dan tasdik, membenarkan, terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 17. Pendapat para ulama berikut ini memberi pemahaman lebih luas tentang iman. Iman bukan sekedar membenarkan, tetapi harus disertai ketaatan yang dilandasi cinta. Iman berarti ketundukan dan kepatuhan secara total atau menyeluruh. Jadi, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita tidak boleh mempercayai lagi akan adanya Tuhan selain Allah. Nah, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 cara, yaitu ijmali dan tafsili. Ijmali sendiri yaitu percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besar, mengatur ciptaannya, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Sedangkan tafsili yaitu percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci dengan mengetahui sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha waj'tanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Yang kedua adalah pengertian Asmaul Husna. Asma sendiri artinya nama-nama dan husnah artinya lebih baik. Jadi, nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang paling baik dan sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangannya. Lafal Asmaul Husna dalam Al-Quran terdapat 4 ayat. Sedang nama-nama Allah terdapat pada 3207 ayat yang meliputi 90 nama. Sementara 3 nama lainnya dijelaskan dengan hadis Nabi, yakni Al-Kafid, yang merendahkan, Al-Mani, yang maha mencegah, As-Sabur, yang maha sabar. Walaupun tidak disebutkan di Al-Quran, namun nama-nama tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fiha asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun, yang mana artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga adalah mengenal Allah melalui asma dan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah yang akan kita bahas mengenai Al-Karim, termasuk sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya yang banyak kebaikannya, yang maha memberi tanpa diminta, yang tidak akan habis pemberiannya, yang maha pemaaf atas kebodohan hamba-hambanya sehingga tidak segera menghukum mereka, yang berbuat dosa dan maksiat, yang maha memberi secara mutlak. Makna lain adalah Al-Jawad, yang maha memberi tanpa diminta. Al-Karim juga berarti Al-Aziz, yang maha perkasa, dan As-Safuh, yang maha pemaaf. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Kata Al-Mu'min berarti percaya. Maksudnya adalah memberikan ketentraman dan keamanan kepada manusia. Manusia yang mendapat ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat hanyalah mereka yang beriman.
Kehidupan seorang mukmin seharusnya selalu tegar dan berani, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah al-wakil. Kata al-wakil terambil dari kata wakala yang berarti mewakilkan kepada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mewakilkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Bisa disimpulkan bahwa agama menganjurkan bertawakal bukan agar seseorang tidak berusaha atau mengabaikan hukum-hukum sebab akibat. Islam hanya menginginkan agar umatnya hidup dalam realita bahwa tanpa usaha tidak mungkin tercapai harapan dan tak ada gunanya berlarut dalam kesedihan jika realita itu tidak dapat diubah lagi. Nah, dari sini kita sebagai seorang pelajar harus rajin dalam belajar apabila kita ingin menjadi seseorang yang pintar dan mencapai cita-cita. Dan cita-cita tidak akan pernah tercapai apabila kita tidak rajin dalam belajar. Yang keempat adalah al-matin, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mempunyai kekuatan sempurna, tidak ada kekuasaannya yang dapat dibantah, tidak ada kelemahan di dalam kekuatannya dan tidak bisa ditolak perintahnya. Al-Jami memiliki arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan apa saja yang dikehendaki. Jami bermakna mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar, baik serupa, berbeda, bahkan berlawanan. Semua itu mendorong kita mengikuti sifat-sifat baik tersebut, antara lain merajut kembali tali persaudaraan, berinisiatif mendirikan lembaga-lembaga amal, dan tidak memilih dalam berteman. Al-adl artinya yang menetapkan hukum dengan benar. Jadi seseorang yang adil akan berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itu menjadikan pelakunya tidak berpihak pada salah satu yang berselisih, melainkan berpihak kepada yang benar dan dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang terakhir adalah al-akhir, artinya yang maha akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat kekal dan maha akhir, yang mana tidak ada lagi kehidupan setelah ini atau setelah Allah, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, tetap kekal dengan kekekalannya. Namun ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Beberapa pelajaran yang dapat diambil setelah mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana antara lain di antara ketujuh tadi, Al-Karim, Al-Mu'min, sampai Al-Akhir, sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pengaruh positif bagi peningkatan iman dan perbaikan ibadah serta akhlak seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan sifat-sifat mandiri dari dalam seorang muslim, diantaranya menambahkan sifat mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia dan mencintai orang yang bersifat mulia. Menumbuhkan rasa cinta yang mendalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemurah dan memberi nikmat tanpa batas. Menumbuhkan sifat suka pemaaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan sikap memuliakan tetangga dan tamu sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian sedikit materi dari Ibu. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.